Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang laporan basis data lanjut data rumah sakit untuk optimalisasi efisiensi resep obat pasien. Laporan ini disusun oleh Natasha Merul Damayanti dengan NPM terakhir 57. Saya Ririn Wanandi dengan NPM akhir 136. Saya Intan Putih Majuprati, NPM akhir 193. Lanjut. Di sini ada latar belakang, yaitu automasi dalam pengelolaan data resep obat menjadi kebutuhan mendesak pada sistem kesehatan modern untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Dengan meningkatnya kompleksitas perawatan dan volume data pasien, teknologi seperti Command Line Interface atau CLI menawarkan solusi yang efektif melalui pembuatan skrip otomatis. Lalu untuk automasi ini meminimalisir kesalahan manual, meningkatkan keamanan data, dan mempermudah akses informasi medis. Integrasi dalam sistem seperti rekam medis elektronik atau RME mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis mengurangi biaya operasional dan juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi. Meskipun bermanfaat, transisi ini menuntut pelatihan staf dan keseimbangan antara teknologi dan juga penilaian klinis untuk hasil optimal dalam perawatan pasien. Next. Lalu selanjutnya ada diagram flowchart. Buat narasi alur sistemnya, pertama ada registrasi dokter dan apoteker. Pendaftaran dokter dan apoteker adalah langkah pertama dalam prosedur ini. Nama, spesialisasi, dan ID dokter adalah beberapa detail yang dimasukkan oleh dokter ketika mereka mendaftar ke sistem. Apoteker juga terdaftar bersama dengan nomor telepon dan nama mereka. Keduanya terhubung ke rumah sakit tempat mereka bekerja. Dokter dan apoteker siap melayani pasien dengan pengetahuan ini. Yang kedua, penerima pasien dan diagnosis. Ketika seorang pasien mengunjungi rumah sakit, nama, usia, jenis kelamin, dan alamat mereka dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu, dokter juga akan memeriksa pasien untuk membuat diagnosis. Deskripsi kondisi pasien dan tanggal diagnosis disertakan dalam diagnosis. Pendaftaran dokter dan apoteker adalah langkah pertama dalam prosedur ini. Nama, spesialis, dan ID dokter adalah beberapa detail yang dimasukkan oleh dokter ketika mereka mendaftar ke sistem. Apoteker juga terdaftar bersama dengan nomor telepon dan nama mereka. Keduanya terhubung ke rumah sakit tempat mereka bekerja. Dokter dan apoteker siap melayani pasien dengan pengetahuan ini. Yang ketiga, penerima pasien dan diagnosis. Ketika seorang pasien mengunjungi rumah sakit, nama, usia, jenis kelamin, dan alamat mereka dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu, dokter juga akan memeriksa pasien dan membuat diagnosis. Deskripsi kondisi pasien dan tanggal diagnosis disertakan dalam diagnosis. Lalu yang terakhir, selesai setelah pembayaran dilakukan dan pasien telah menerima obat dan perawatan medis yang diperlukan, maka seluruh prosedur selesai. Lalu selanjutnya ini adalah tampilan IRD. Di IRD tersebut mengandung 9 entitas, yaitu ada dokter, rumah sakit, lalu apoteker, resep, detail resep, obat, diagnosa, pasien, dan pembayaran. Nah, untuk penjelasannya yaitu rumah sakit terdapat dokter dengan hubungan one to many, yang artinya satu rumah sakit terdapat banyak dokter. Rumah sakit terdapat apoteker dengan hubungan one to many, yang artinya satu rumah sakit terdapat banyak apoteker. Lalu, dokter mendiagnosa dengan hubungan one to many, yang artinya satu dokter dapat mendiagnosa banyak diagnosa penyakit. Dokter membuat resep dengan hubungan one to many, yang artinya satu dokter dapat membuat banyak resep. Resep memiliki detail resep dengan hubungan one to one, yang artinya satu resep memiliki satu detail resep. Detail resep memiliki informasi obat dengan hubungan one to many, yang artinya satu detail resep memiliki banyak informasi obat. Pasien memiliki resep dengan hubungan one to many, yang artinya satu pasien memiliki banyak resep. Pasien memiliki diagnosa dengan hubungan one to many, yang artinya satu pasien dapat memiliki banyak diagnosa penyakit. Detail resep
dapat dilakukan pembayaran dengan hubungan one-to-one, yang artinya satu detail resep hanya bisa dilakukan satu kali pembayaran. Pasien melakukan pembayaran dengan hubungan one-to-many, yang artinya satu pasien dapat melakukan banyak pembayaran. Lalu selanjutnya ada tampilan diagram yang ada di PHP MyAdmin. Untuk sistemnya, yang pertama, tabel rumah sakit menyimpan informasi tentang rumah sakit seperti nama rumah sakit, alamat, dan nomor telepon. Tabel ini berelasi dengan beberapa tabel lain seperti apotek, dokter, dan apoteker, yang menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki dokter dan apoteker yang bekerja di dalamnya. Yang kedua, ada tabel dokter menyimpan informasi tentang dokter termasuk nama, spesialis, nomor telepon, dan rumah sakit tempat mereka bekerja, yaitu ada ID rumah sakit sebagai foreign key. Tabel ini berelasi dengan diagnosa dan resep, karena dokter bertanggung jawab dalam memberikan diagnosa dan meresepkan obat. Lalu ada tabel apoteker menyimpan data apoteker seperti nama, nomor telepon, dan rumah sakit tempat apoteker bekerja, yaitu ada ID rumah sakit. Lalu tabel pasien menyimpan informasi pasien seperti nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Pasien berelasi dengan tabel diagnosa, di mana seorang pasien akan memiliki beberapa diagnosa yang diberikan oleh dokter, serta dengan tabel resep, karena pasien menerima resep dari dokter. Lalu ada tabel diagnosa, menyimpan data diagnosa yang diberikan oleh dokter kepada pasien, termasuk tanggal diagnosa dan deskripsi diagnosa. Tabel ini memiliki foreign key, ID dokter, dan ID pasien untuk menghubungkan diagnosa dengan dokter yang memberi diagnosa dan pasien yang didiagnosa. Selanjutnya ada tabel resep, menyimpan informasi mengenai resep, termasuk tanggal resep, status resep, serta siapa dokter yang menulis resep tersebut, atau ID dokternya, dan siapa pasien yang menerima resep, yaitu ID pasien, berelasi dengan tabel detail resep, di mana setiap resep dapat memiliki beberapa detail item obat yang diresepkan. Selanjutnya ada tabel detail resep, menyimpan rincian item obat dalam resep, termasuk jumlah obat, harga per item, durasi pengobatan, dan frekuensi pemberian obat. Tabel ini berelasi dengan resep dan obat, di mana setiap item detail obat terkait dengan satu resep dan satu jenis obat. Lalu selanjutnya ada tabel obat, menyimpan informasi mengenai obat seperti nama obat, jenis obat, dan dosis obat. Tabel ini terhubung dengan detail resep yang menunjukkan jenis obat apa yang termasuk dalam resep tertentu. Dan terakhir ada tabel pembayaran, menyimpan informasi terkait pembayaran resep oleh pasien, termasuk metode pembayaran, jumlah pembayaran, serta tanggal pembayaran. Tabel ini berelasi dengan tabel pasien, resep, dan detail resep, karena pembayaran berkaitan dengan pasien tertentu untuk membayar untuk resep tertentu. Selanjutnya ada alur sistem. Yang pertama ada rumah sakit, yaitu informasi mengenai dokter dan apoteker yang bekerja di sana disimpan dalam arsip rumah sakit. Dokter bertanggung jawab untuk mendiagnosis pasien dan menulis resep obat berdasarkan hasil diagnosis tersebut. Lalu yang kedua ada pasien. Dokter memeriksa pasien setelah mereka tiba di rumah sakit. Diagnosis yang dibuat oleh dokter dimasukkan ke dalam sistem. Dokter meresepkan obat untuk pasien berdasarkan diagnosis. Yang ketiga ada resep. Resep dokter dicatat dalam tabel resep. Tabel detail resep memberikan deskripsi yang lebih menyeluruh tentang berbagai komponen obat yang termasuk dalam setiap resep. Tabel obat yang berisi informasi tentang jenis obat dan dosisnya adalah tempat di mana obat yang diresepkan secara spesifik diperoleh. Kemudian ada pembayaran, pasien membayar setelah resep dikirimkan. Dalam tabel pembayaran, sistem mencatat informasi pembayaran seperti jumlah yang dibayarkan dan cara pembayarannya. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai database-nya dengan menggunakan command prompt. Setelah kita mengklik SMPP dan menghidupkan APC dan MySQL-nya, akan
muncul startnya, sehingga kita sudah membuka command prompt-nya dan akan muncul tampilan seperti yang ada di video. Oke, langsung saja kita ketik cd c.2 sampp mysql bin. Kemudian akan keluar tampilan seperti yang ada di video. Kita klik mysql main root. Nah, setelah itu kita akan membuat database-nya dengan create database resep pasien. Jangan lupa titik komanya. Nah, kemudian query OK, berarti database berhasil. Kemudian kita akan use untuk menggunakannya. Nah, database berhasil. Kemudian kita akan mencoba untuk menunjukkan database-nya dengan show database. Ini resep pasien yang di atas tes. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membuat tabelnya dengan yang pertama, yaitu membuat tabel rumah sakit dengan create tabel rumah sakit. Kurung buka, kemudian enter, dengan meliputi atributnya yaitu ID rumah sakit dengan tipe data integer dan primary key, koma, kemudian nama dari rumah sakitnya dengan tipe data varchar dengan ukuran 100, yang datanya tidak boleh 0, harus diisi, kemudian koma, kemudian ada alamat rumah sakit, dengan tipe data varchar dengan ukuran 255, kemudian koma, enter lagi, kemudian ada no telepon dari rumah sakitnya dengan tipe data varchar dengan ukuran 15, kemudian enter, tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, query OK, yang artinya bahwa tabel rumah sakit berhasil dibuat. Kemudian kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu dokter, dengan create tabel dokter, kurung buka, enter, ada ID dokter dengan tipe data integer dan primary key, kemudian koma. Nah, ada ID rumah sakit untuk origin key sendiri dengan tipe data integer, koma, enter, kemudian ada nama dokternya yaitu dengan tipe data varchar dengan ukuran 100 dan not null, artinya harus diisi, datanya tidak boleh kosong, kemudian enter, ada spesialisasi dengan tipe data varchar dengan ukuran 100, koma, enter, kemudian ada origin key dengan ID dokter, ID rumah sakit, karena origin key-nya yaitu ID rumah sakit,
kemudian references, rumah sakit, kemudian buka kurung ID rumah sakit tutup kurung. Kemudian tutup kurungnya, titik koma. Nah, query oke, maka tabel dokter berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel pasien dengan create tabel pasien, kemudian kurung buka, enter, ada ID pasien dengan tipe tabel integer, primary key, kemudian koma, enter, nama pasien dengan tipe data varchar dengan ukuran 100, not null, yang artinya data harus diisi, tidak boleh kosong. Kemudian ada alamat pasien dengan tipe data varchar dengan ukuran 255, koma, enter. Kemudian ada umur pasien dengan tipe data char dengan ukuran 10, kemudian koma, enter. Kemudian ada jenis kelamin dengan tipe data char dengan ukuran 10, kemudian enter, tutup kurung, titik komanya. Query oke, yang artinya pasien berada. Kemudian setelah create tabel pasien, dilanjutkan dengan tabel obat dengan query oke, kemudian ada tabel apoteker dengan query oke, kemudian ada juga tabel resep, detail resep, kemudian ada tabel diagnosa, query oke, dan tabel yang terakhir yaitu untuk create tabel pembayaran dengan query oke juga. Nah, kita mencoba untuk menunjukkan tabelsnya dengan show tables. Dan ada 9 tabel di sini yang dimulai dari apoteker sampai dengan rumah sakit. Nah, kita mencoba untuk menambahkan datanya dengan insert into rumah sakit, ID rumah sakit, koma, nama rumah sakit, koma, alamat rumah sakit, koma, nomor telepon, kemudian values, klik enter. Nah, kita akan mencoba untuk menambahkan datanya. Setelah insert into rumah sakit, ID rumah sakit, nama rumah sakit, alamat rumah sakit, dan nomor telepon, values, kita akan mencoba untuk menambahkan datanya. Paste. Nah, setelah ada titik koma, maka akan kita klik enter. Nah, query oke, 50 rows affected, artinya
datanya sudah ditambahkan dengan data sebanyak 50. Nah, kemudian kita mencoba untuk select from rumah sakit. Seperti ini, kalau misalkan kita select, akan tampilan menjadi tabelnya, yaitu ada ID rumah sakit, nama rumah sakit, alamat rumah sakit, dan nomor telepon. Nah, ini bisa diulangi sampai tabelnya ada 9. Kemudian kita mencoba untuk Oke, setelah menambahkan untuk obatnya, kita akan menambahkan detail resepnya, yaitu dengan insert detail resep, kemudian memasukkan datanya, dan akan ada query OK 50 rows affected. Kemudian kita akan mencoba untuk men-select dari detail resepnya, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ada untuk insert into diagnosanya, masukkan data, kemudian ada query OK 50 rows affected. Kemudian ada kita tunjukkan dengan select from diagnosa akan muncul tampilan seperti ini. Dan yang terakhir yaitu insert into pembayaran, masukkan data, enter, kemudian akan muncul query OK 50 rows affected. Kemudian kita tunjukkan dengan select from pembayaran dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui jumlah data atau record pada masing-masing tabelnya dengan select diagnosa as tabel name count buka kurung bintang tutup kurung as record count from diagnosa. Kemudian union all, enter, select detail resep as table name, count bintang as record underscore count from detail resep. Kemudian enter, union all, enter. Kemudian untuk select resep as table name, count as record count from resep, enter, union all, enter, select pembayaran as table name, count as record count from pembayaran. Kemudian union all, select pasien as table name, count
as record count from patient. Enter union all. Enter select doctor as table name count as record count from doctor. Enter union all. Enter select obat as table name, count as record count from obat. Enter union all. Kemudian rumah sakit, select rumah sakit as table name, count as record count from rumah sakit, union all. Kemudian yang terakhir yaitu select apoteker as table name, count as record count from apoteker. Nah, kemudian titik koma kita enter. Nah, akan keluar record count-nya yang masing-masing berjumlah data 50. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan perintah update data, yaitu bisa mengganti. Yang pertama, update apoteker, set nama apotekernya, kita ganti dengan Intan Ririn Asya. Setelah itu enter where ID apotekernya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian titik koma, kita enter. Nah, kita sudah bisa mengganti, kita cek dengan select from apoteker. Nah, ini akan terganti dengan namanya Intan Ririn Asya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk update pasien dengan update pasien tidak pakai tabel, set nama pasien sama dengan Ruri, where ID pasien sama dengan 2101. Jangan lupa titik koma, klik enter. Nah, query OK. Kita udah mengupdatekan, kemudian kita periksa dengan select from pasien.
2101 nah akan mengganti menjadi Curie. Ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengupdate dengan tabel rumah sakit, update rumah sakit, set nama rumah sakit sama dengan rumah sakit Medika Utama. Enter. Where ID rumah sakit sama dengan 987654 titik koma. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita select from rumah sakit. Nah, akan menjadi rumah sakit Medika Utama. Selanjutnya yaitu kita update tabel dokter, update dokter, set nama dokter sama dengan Dokter Linda Puspita. Enter. Where ID dokter sama dengan 1269. Nah, berhasil. Kemudian kita select from dokter. 1269 ini menjadi 1269 menjadi Dokter Linda Puspita. Kemudian setelah kita melakukan update, kita melakukan capture grid view dari hasil 3 relasi antar tabel yang ada di database. Nah, kita menggunakan relasi dari tabel rumah sakit, dokter, dan apoteker. Untuk query sendiri yaitu grid view, kemudian view rumah sakit, dokter, apoteker. S, enter, select, enter, rs dot rumah sakit, rs dot nama rumah sakit, koma, rs dot alamat rumah sakit, koma, rs dot no telepon, s no telepon rumah sakit, koma, d dot nama dokter, koma, d dot spesialisasi, koma, a titik nama apoteker, koma, a titik no telepon, s no telepon underscore apoteker. Kemudian enter, from, enter, rumah underscore sakit, rs
enter, join, enter, dokter, D on rs.id, rumah sakit, sama dengan d.id, rumah sakit, enter, join, enter, apoteker, a on apoteker a on rs.id, rumah sakit, sama dengan d.id, rumah sakit. Maaf salah, sama dengan a.id, rumah sakit. Kemudian titik koma, kita enter. Nah, query OK berhasil untuk get view dari 3 tabel, yaitu rumah sakit, dokter, dan apoteker. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari pasien yang berumur 50 tahun dengan query-nya select from pasien where umur pasien sama dengan 50. Enter. Nah, ada 2 yang berumur 50. Kemudian kita mencari pasien yang alamat rumahnya dimulai dengan huruf W, dan mencari pasien dengan namanya yang dimulai huruf A. Kita mencari yang dimulai huruf A terlebih dahulu dengan select from pasien where nama pasien like A, kemudian tombol persen, kemudian jangan lupa titik komanya, enter. Nah, ada 6 data pasien yang nama pasiennya itu dimulai dari huruf A. Kemudian mencari alamat pasien yang dimulai dari huruf W. Select from pasien where alamat pasien like W titik koma, enter. Nah, akan muncul alamat pasien yang berkaitan atau yang dimulai dari huruf V. Setelah itu kita setelah select from pasien like A dan W, kita akan mencari frekuensi pemberian pada tanggal resep dengan ID obat 3111 dengan select R tanggal resep, koma, PR titik frekuensi pemberian, kemudian enter from resep R inner join detail resep dr on r.id resep sama dengan dokter.id resep, kemudian enter where dr.id obatnya sama dengan 3111 titik koma, enter. Nah,
ini pada tanggal resep, kemudian ada frekuensi pemberiannya. Dengan ID obatnya 311 muncul satu data. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah resep yang dibuat dalam 1 bulan terakhir dengan query-nya select count as jumlah resep, kemudian enter from table resep, kemudian enter where tanggal resep, date, sub, cure date, sub, cure date, kemudian koma, interval 1 month, 1 bulan terakhir, kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Nah, jadi ada 2 resep yang dibuat dalam 1 bulan terakhir. Kemudian kita akan mencari semua produk obat dengan harga di atas 50 dengan select from detail resep, kemudian enter where harga per item kurang dari 50.000, kemudian titik koma, enter. Ada 7 obat yang harganya kurang dari 50.000. Kemudian setelah itu kita mencari total pembayaran pada detail resep untuk ID obat 3112 dengan query select sum, karena mencari jumlah pembayarannya, jumlah obat, kemudian bintang, harga. Bintang ini yaitu dikali harga per itemnya, tutup kurung, S total pembayaran. Enter from detail resep, kemudian enter where ID obatnya sama dengan 3112 titik koma, enter. Nah, untuk jumlah pembayaran pada ID obat 3112 berjumlah 102.000. Kemudian selanjutnya kita akan mencari pasien yang melakukan pembayaran paling besar dengan query-nya yaitu select p.id pasien, kemudian ps. nama pasien, koma, maksimumnya, buka kurung, p. jumlah pembayaran, kemudian tutup kurung, S total S pembayaran terbesar, koma, P. metode
pembayaran. Enter. From pembayaran P. Enter. Inner join pasien PS on p.id pasien sama dengan ps.id pasien. Enter. Group by p.id pasien, koma ps.nama pasien, koma p.metode pembayaran. Enter. Order by pembayaran underscore terbesar dash. Enter. Limit 1 titik koma kemudian enter. Nah, pembayaran terbesar dilakukan oleh Indasari dengan nominal 135.000 dengan metode pembayaran tunai. Selanjutnya kita akan mencari semua pasien yang lahir dengan berjenis kelamin perempuan dengan query-nya yaitu select from pasien where jenis kelamin sama dengan perempuan. Enter. Nah, ada 20 data pada pasien yang berjenis kelamin perempuan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari dokter spesialis penyakit dalam dengan query-nya yaitu select from dokter where spesialisasi sama dengan spesialis penyakit dalam kurung subspesialis endokrinologi. Kemudian jangan lupa titik koma, kita enter. Nah, ini sudah ketemu berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah kunjungan pasien pada bulan September 2024 dengan query-nya yaitu select count from receipt. Enter. Where tanggal resepnya yaitu dimulai dari tanggal 1 bulan September 2024 dan tanggal sampai tanggal 31 bulan 9 2024. Dari tanggal resep di antara tanggal 1 dan sampai tanggal 31. Klik enter. Nah, pada
Jadi, jumlah kunjungan pasien pada bulan September 2024 yaitu ada 23 pasien yang berkunjung. Terima kasih, itu saja untuk demo program pada Kemenprom untuk data optimisasi resep obat pasien yang sudah kami buat.